يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Di antara tanda-tanda bahwa jin kafir itu sudah masuk dalam diri kita, jin-jin itu sudah menguasai kita, ya, sudah terundang dalam tubuh kita. Yang pertama adalah bila seseorang itu sudah memiliki kepekaan yang sangat tajam dalam hal-hal yang gaib. Ya, jadi kalau ada orang kok dia peka terhadap hal-hal yang gaib. Kemarin kita sudah bahas tentang hal-hal yang gaib. Gaib itu ada berapa kemarin? Ada 3. Ada gaib yang mutlak, ada gaib yang masih bisa terbaca, ya, baik kaitannya dengan tempat, dengan waktu dan sebagainya. Nah, jadi kalau ada seseorang memiliki kepekaan yang sangat tajam, ya, dalam dirinya, itu berarti jin telah terundang. Apa bentuk kepekaan? Bisa di matanya gampang melihat sosok-sosok makhluk halus, entah itu genderuwo, wewe gombel, ya, tuyul, kuntilanak, banaspati, nah, ataupun jin-jin yang lain. Kalau di istilah di kita orang Indonesia, kok bisa melihat hal-hal seperti itu? Bahkan kalau bepergian kemana, ya, pakai mobil, di dalam perjalanan sering dia terkejut. Padahal teman-temannya yang lain tidak bisa melihat. Nah, ini dipastikan kehadiran jin telah ada dalam diri seseorang tersebut. Nah, yang kita kenal dengan istilah sixth sense, indera keenam atau indigo, seperti itu. Nah, jadi jangan merasa gembira, merasa bangga kalau diri kita atau seseorang sudah bisa memiliki kepekaan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita, ya, sudah bisa memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi kita memiliki kekuatan yang di luar kemampuan manusia. Nah, ini ya, jadi pada waktu ada seseorang, ya, yang fisiknya mungkin tidak terlalu atletis, tidak terlalu besar, tapi kekuatannya, ya, itu di luar, ya, kewajaran manusia. Nah, ini sudah ada bahwa jin itu sudah hadir dalam dirinya. Jin itu sudah terundang di dalam dirinya. Dan hal seperti itu sudah banyak sekali. Ya, jadi kita pada waktu di lapangan, ada seorang wanita pada waktu kita tangani kesurupan. Ya, pada waktu kesurupan, apa yang terjadi? Jadi sampai dipegang 4 orang, 5 orang itu tidak kuat. Jadi orangnya bisa terpelanting. Padahal dia seorang wanita. Dan ini adalah sesuatu yang di luar kemampuan manusia biasa. Jadi kekuatannya itu sudah luar biasa. Ya. Jadi tidak sewajarnya seperti itu. Dan hal-hal seperti ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan kanuragan dan sebagainya. Ya, kecuali kalau itu memang benar-benar berlatih, ya. Jadi kekuatan satu orang bisa mengalahkan 3 orang dengan syarat berlatih. Misalkan menarik mobil, ya, kendaraan, karena dia sering berlatih sehingga punya fisik yang kuat, tapi tetap juga terukur. Ya, seperti itu. Ini bisa dilakukan oleh seseorang yang sudah kesurupan atau orang-orang yang pada kondisi sadar. Di kekuatannya
super seperti itu. Kemudian yang berikutnya, bukan hanya sekedar dia punya kekuatan yang kuat, kemudian dia bisa melihat makhluk-makhluk gaib, akan tetapi dia juga pada waktu tertentu, ya, ataupun juga sering ya mengalami hal-hal yang sensitif, jadi mudah marah. Jadi bukan kadang-kadang marah, tapi sudah pemarah, ya, super permarah, sensitif, dan juga sering was-was. Nah, ini sering ya di lapangan seperti ini. Jadi kalau ada kita kepingin tahu bahwa seseorang itu sudah kehadiran jin atau ada jin itu sudah terundang, maka seseorang itu menjadi pemarah dan gampang marah, ya, sensitif sekali, nggak bisa diajak omong yang baik-baik, dia langsung tersinggung, bahkan bisa memukul, bisa nendang. Ini bisa terjadi kepada siapapun, baik orang dewasa, juga kadang-kadang anak-anak. Pernah suatu saat ada seorang ibu datang ke kita, itu cuma mau mengkonsultasikan kenapa anaknya itu kalau marah tidak terukur dan sangat-sangat berat pukulannya. Nah, jadi pukulannya itu sangat berat sekali. Seperti itu. Jadi bahkan pukulannya itu bisa mematikan. Nah, jadi nek jari wong Malang, kalau pukulan tangan kan kiri, wah, itu bisa ke rumah sakit. Tapi kalau pukulan tangan kanan, itu bisa sampai bisa pingsan, bahkan bisa meninggal sampai mati. Nah, memang kadang ada orang yang kekuatannya super. Nah, samping dia pemarah, kekuatannya dahsyat. Kemarin kita kedatangan orang juga begitu. Ya, orang ya luar kota. Jadi dia kalau sudah mukul gitu, kenapa kekuatan saya kok seperti itu? Saya takut pada waktu seperti itu, karena takut pada waktu marah ke anak atau istri atau pas di kantornya. Terus berikutnya, tanda-tanda bahwa jin itu sudah terundang adalah pada waktu orang itu sholat terlalu gampang lupa rokaat, bacaan, bahkan mendadak langsung ngeblank. Nah, ini hati-hati ya, ini bisa mengenai siapapun ya. Nah, ini ya. Jadi bisa mengenai siapapun pada waktu sholat, terlalu gampang lupa rokaat. Ya. Jadi lupa rokaat, lupa bacaan, ya, secara mendadak, ya, tiba-tiba lupa, blank. Nah, itu masuk lewat mana? Bisa macam-macam ya. Bisa lewat jinnya itu lewat menguasai akal pikirannya, ya, menguasai daya ingatnya, ya. Bahkan dia walaupun seorang yang hafal Quran bisa langsung ngeblank seperti itu. Jadi pada waktu sholat mudah lupa rokaat, mudah lupa bacaan, dan itu terjadi secara mendadak, Masya Allah. Dan ini banyak kita alami. Ya, jadi kalau kita mungkin pas waktu sholat, ya, ini Masya Allah. Kalau sendirian sih mungkin ditanggung sendiri, tapi bagaimana hal ini kalau bisa terjadi pada waktu sholat berjamaah. Mobil khusus kita pas jadi imam, Masya Allah. Ya, makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tanda-tanda bahwa jin telah terundang, yaitu orang itu berat sekali, ya, untuk melakukan ibadah. Nah, ini hati-hati ya. Jadi tiba-tiba waktu tertentu mau sholat kok bener-bener mau malas. Biasanya itu Masya Allah 5 waktu ke masjid. Tiba-tiba ini mau datang ke masjid berat, malas, ya.
malas, berat sekali. Kalau beratnya karena mungkin sakit, pusing, ya, karena mungkin ya terlalu capek, itu bisa dimaklumi. Tapi ini enggak. Jadi tiba-tiba kita malas, berat sekali untuk datang ke masjid. Ya, ini bahwa hal seperti itu, jin sudah terundang dalam diri kita. Seperti itu. Jadi ternyata itu adanya banyak sekali. Makanya tidak ada orang yang terselamatkan dari gangguan jin kafir dan setan-setan kecuali dia akan mendapatkan pertolongan Allah. Kecuali orang-orang yang dapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berat untuk melakukan ketaatan. Ya, bukan hanya yang sunnah-sunnah, yang fardu pun juga ditinggalkan. Makanya kita untuk mengetahui bahwa orang itu sudah full jin, banyak jinnya, terutama jin kafir, setan-setan dalam dirinya. Dia itu mengaku muslim, tapi maaf, dia tidak melakukan ibadah, dia tidak melakukan ketaatan. Ya, apalagi sampai dia bukan hanya seperti itu, tapi menolak, bahkan mengingkarinya. Ini benar-benar parah. Ya, jadi benar-benar parah. Jadi untuk mengetahui bahwa seseorang itu sudah dikuasai setan jin, tidak hanya berbentuk kesurupan, tetapi orang itu berat melakukan ketaatan. Masya Allah. Na'udzubillah. Ya. Kemudian juga bisa orang itu mengalami pada waktu indikasi jin itu terundang, orang itu sering perutnya kembung. Ya. Jadi sering kembung tiba-tiba. Sering. Ya, kecuali kalau masuk angin ya mungkin karena perjalanan jauh, dia tidak makan, tidak sarapan, ya. Seperti itu. Atau secara usia sudah tua, kemudian bepergian tidak pakai jaket dan sebagainya. Nah, ini mungkin ya. Tetapi dia tidak kemana-mana, tapi perut itu sering kembung. Ya, sering kembung. Apalagi kembungnya waktu-waktu tertentu. Biasanya ini waktu mau melakukan sholat. Ini banyak ya dari ibu-ibu, ya dari akhwat. Itu kalau tidak waktunya sholat, waktu perutnya tidak kembung. Masya Allah. Tapi bila waktu mau mendekati sholat, sudah azan, sudah iqamat, perutnya langsung mendadak kembung. Dan ini banyak kasus-kasus seperti ini waspada. Jadi ini jin sudah terundang, ya, bisa sudah terundang dalam diri kita. Ya, jadi pada waktu mau baca Quran tiba-tiba perutnya kembung. Ya, tapi tadi pada waktu lihat TV yang beberapa jam tidak ada apa-apa. Tapi pada waktu mau lakukan sholat, mau baca Quran tiba-tiba perutnya kembung. Masya Allah, seperti itu. Nah, kemudian apalagi indikasi bahwa jin itu telah terundang adalah bahwa nafsu makan seseorang bertambah tidak selayaknya. Ya, jadi makannya itu sudah tidak ukuran. Kalau orang Malang bilang sampai piringnya orang ketok karena full dengan makanan. Ya, jadi padahal dulu makannya biasa-biasa saja. Ternyata ini makan satu piring itu masih nambah lagi. Jadi nafsu makannya berubah total. Kecuali kalau orang itu pas memang kelaparan, ya, sudah beberapa saat, mungkin 2 hari kemudian makannya agak banyak, dan itu hanya pada waktu itu saja, itu mungkin masih bisa diterima. Tetapi kalau hampir tiap kali makan, itu kok tidak terukur sekali. Nah, ya, nafsu makannya nggak terukur sekali. Ini indikasi orang itu sudah kemasukan jin, sudah kemasukan setan. Ya. Dan hal itu di lapangan ya banyak. Pernah kita nangani seorang mahasiswa, dia jurusan peternakan. Kemudian
dia pada waktu PKL apa itu sering pergi ke kandang-kandang sapi, ke kandang kuda. Nah, suatu saat ya dia itu pergi ke kandang babi. Nah, dia tidak menyadari. Nah, pasca ke kandang babi, dia itu pada waktu pulang makannya berubah sampai dia itu bilang, saya malu Ustaz. Ya kenapa? Karena makan saya itu banyak, padahal dulu tidak. Saya itu cewek, tapi kalau makan itu jadi segini. Porsinya super jumbo. Sampai malu. Nah, setelah kita diagnosis, sejak kapan? Nah, ternyata terurai. Ya, pada waktu didiagnosa ketahuan. Pada waktu dia itu, yaitu tadi, masuk ke kandang babi. Ternyata setelah diruqyah kemasukan jin babi. Nah, pada waktu itu sempat kontak ya jinnya. Maaf ya, di hidungnya itu ya, itu seperti nafasnya babi, ngok, ngok, ngok gitu ya. Waduh, jin babi ini. Nah, dan di lapangan seperti itu ada. Ya, bisa terjadi, ya, seperti itu. Kemudian, tanda-tanda bahwa jin itu telah terundang, yaitu nafas seseorang itu mengalami berat sekali ya. Jadi pada waktu nafas berat, terutama menjelang waktu-waktu sholat atau saat azan berkumandang. Ini banyak ya. Jadi kalau sholat, waktu sholat itu dadanya sesak. Pada waktu mau qomat, ya mau dadanya sesak. Dan ini di lapangan banyak seperti ini. Ya. Kalau menjelang azan, menjelang qomat, dadanya sesak. Nah, ini ya. Jadi ampok sesak seperti itu. Ya. Dia mengalami hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan. Jadi kalau menjelang waktu sholat, menjelang qomat, dadanya langsung sesak. Ya. Atau pada waktu jam-jam tertentu, habis maghrib, ya menjelang sore, itu ada tadi sekitar habis duhur kita juga nangani pasien itu dia seorang mahasiswa, ya. Mahasiswa ini anak Lamongan ya. Jadi mahasiswa ini mengalami gangguan pada waktu ba'da maghrib terutama itu kepalanya pusing sekali, ya, pusing sekali. Ya. Terus kemudian apalagi dia lemes. Jadi kalau di kamar, di rumah dia mengalami perasaan yang lemes. Tapi pada waktu keluar dia enak. Ternyata setelah kita diagnosis, masnya sakit sudah berapa bulan yang lalu. Jadi kurang lebih sekitar 5 hari yang lalu. Setelah apa? Nah, kita diagnosis ya. Setelah menempati kos-kosan baru. Jadi dia sama temannya, 8 temannya itu menempati kos-kosan baru. Ternyata rumahnya sudah 2 tahun tidak ditempati. 2 tahun tidak ditempati. Masya Allah. Ternyata ada jin yang masuk dari rumah yang kosong selama 2 tahun. Nah, ini tuh adik-adik kos ya, atau ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin baru beli rumah. Ya, kalau rumahnya itu sudah lama nggak ditempati, kalau menempati dipersiapkan dulu untuk diruqyah. Ya, bisa dengan dibikinkan air ruqyah, kemudian dipel, dipercikan, disemprot-semprotkan, kemudian disetelkan murotal Al-Quran, surat-surat ayat-ayat ruqyah, bisa surat Al-Baqarah. Kenapa? Supaya aurah rumah itu nyaman. Ya. Terus pada waktu masuk ke rumah, usahakan baca Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin.
assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Mudah-mudahan keselamatan tercurah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi itu untuk memasuki rumah-rumah yang sudah lama nggak dipakai. Alhamdulillah dan pertolongan Allah, mahasiswa tadi setelah kita bantu, Allah sembuhkan. Sehingga kepalanya yang sakit tadi, dadanya yang sering sesak, pada waktu jam-jam tertentu, Allah sembuhkan. Karena apa? Ada jin-jin yang masuk lewat rumah atau kontrakan yang lama tidak dipakai. Yang bahasanya kita, yang wis ora digawe ambek arek-arek ambek wong-wong tak nggenani ae. Seperti itu kira-kira, wallahu a'lam. Kemudian tanda-tanda bahwa jin sudah terundang adalah bahwa orang itu sering muncul bisikan di telinganya atau di pikirannya untuk senantiasa menjelek-jelekan Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Ini ya. Jadi ada seperti ini. Sebenarnya orang enggak kepingin gitu. Ya Pak Ustadz, saya enggak kepingin menjelekan Allah, Pak Ustadz. Saya tidak kepingin menjelekan Rasulullah. Seperti ada bisikan, suruh ngatain bahwa Allah itu gini. Suruh ngatain bahwa Rasulullah itu gini. Dan saya takut, Ustaz, saya merasa berdosa. Tapi bisikan itu kuat sekali. Bisikan itu kuat sekali. Dan itu kadang-kadang dialami orang itu lama. Ada bisikan di hati untuk menjelek-jelekan Allah dan menjelek-jelekan Rasulullah. Ya, berarti nanti kalau sudah sampai kelasnya, apalagi sampai kelas vulgar, ya, seperti yang kemarin terjadi pada seseorang itu, seperti yang terjadi, ya, menjelekkan Allah dan Rasulnya, yang kemarin dipanggil oleh Bapak polisi, kemudian entah disidang atau belum, Allah alam, menjelekkan Allah dan Rasulnya secara vulgar, itu jelas itu adalah orang itu full jin sekali, full setan sekali. Tapi dalam ranah hukum ya tetap itu harus ditegakkan, karena bukan setannya yang salah. Ya, walaupun setan itu memang itu pekerjaannya. Ya, jadi senantiasa ada bisikan menjelek-jelekan Allah, padahal dia sendiri kadang-kadang saya tidak kepingin gitu Pak Ustaz, tapi ada bisikan kuat. Sehingga kadang-kadang saya katut juga menjelekkan Allah dan Rasulnya, Masya Allah. Atau menjelekkan syariat Islam. Jadi indikasi jin itu sudah terundang. Ya. Terus apa lagi? Ada perasaan panas dan tidak nyaman saat mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya. Selalu ingin tidur. Ya. Terus kering menguap. Ya. Terutama pada waktu sholat dan zikir. Jadi pada waktu kita tidak zikir, tidak sholat ya biasa, tapi pada waktu mau zikir angop, ya sendawa terus. Nah ini ya, jadi ternyata Masya Allah, ini kita juga banyak harus minta pertolongan kepada Allah. Kita kalau bukan karena pertolongan Allah, Masya Allah tidak sadar bahwa kita sudah dimasuki jin setan. Ya, dengan apa? Dengan perasaan panas di tubuh kita pada saat mendengarkan Quran, mendengarkan tilawah, ya, terus kemudian ngantuk mendadak, kemudian apa? Yaitu menguap pada waktu kita dekat dengan Al-Quran, kita menguap pada waktu zikir, menguap terus. Ya. Ini indikasinya orang itu sudah kemasukan setan, jin, ya, bahwa jin itu sudah terundang. Kemudian apa lagi? Yaitu timbul perasaan benci kepada suami atau istri atau kepada anak secara tiba-tiba. Ya, jadi ada perasaan benci ke suami, istri atau anak secara tiba-tiba. Bahasane wong Malang kata kita, yaitu gano udan gano angin merepwagel ke suami, jengkel ke istri, jengkel ke anak, padahal anak juga nggak salah.
Suami juga nggak salah, istri juga nggak salah. Kok tiba-tiba jengkel seperti itu? Ya, itu. Terus kemudian indikasi yang lain bahwa orang itu kedatangan jin. Nah, jin itu sudah terundang adalah orang itu sangat sulit untuk konsentrasi. Ya, sulit konsentrasi. Makanya mudah ya, jadi kalau kita sudah sering ikuti kajian ruqyah untuk mendiagnosa orang yang kena gangguan jin itu mudah. Jadi kalau orang itu sudah sulit sekali konsentrasi, jadi sering susah konsentrasi, itu indikasi orang itu sudah kehadiran jin. Jin itu sudah terundang di dalam dirinya. Lewat apa? Bisa lewat macam-macam. Ya, bisa lewat macam-macam. Ya. Jadi bisa lewat macam-macam. Jadi seperti itu, Masya Allah. Sahabat Hidup Berkah channel yang dimulakan oleh Allah. Ini sebenarnya masih banyak ya tema-temanya. Jadi tema-tema gangguan ini adalah mungkin secara garis besarnya. Jadi dengan seperti itu saja kurang lebih yang kita sebutkan tadi, sekitar 13 tadi ya. Itu adakah kita yang termasuk di situ? Masya Allah. Ya. Jadi makanya kita banyak-banyak taqarruban ilallah, mendekat kepada Allah, mohon perlindungan supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير